Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Yang Allah muliakan insyaAllah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Isya, dan semoga kedatangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih di dalam bab Adabu at-tariq, yaitu adab-adab yang berkenaan tentang jalanan atau adab ketika kita berada di jalan. Sebelumnya kita sudah membahas di antara adab ketika berada di jalan adalah hendaknya perempuan tidak memenuhi jalanan yang bisa menyebabkan fitnah. Dan di antaranya yaitu terjadinya percampuran atau ikhtilat. Kita sudah bacakan dan melihat jamaah laki-laki bercampur di jalanan dengan menegur dan mengatakan kepada perempuan bergabung dengan laki-laki. Perempuan dirinya ke samping-samping jalan sampai perawi hadis mengatakan seakan-akan pakaian mereka lengket dengan jalan. Begitu mereka menjaga diri menyiksa ayah ibunya di alam kubur. kita tidak mampu untuk memberi hidayah, tapi paling kurang Allah sudah melihat kita ikut andil dalam mendakwahkan agama. Keberhasilan di tangan Allah. Nabi juga tidak dibebankan untuk berhasil. Wa ma 'alaika illa menyampaikan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, adab ketika berada di jalanan, yaitu
tahrim qada'il hajah fi tariqin nas atau dhillihim. Haram hukumnya membuang kotoran di jalanan yang dilalui orang. Haram hukumnya membuang kotoran, buang air besar di jalanan yang dilalui oleh manusia. Tempat manusia berteduh, haram. Rasulullah menyebutkan ittaqu al-la'anain, dan di dalam laknat Allah. Kalau dia tidak berusaha taubat, tidak berusaha untuk kembali, maka dia bisa mati dalam keadaan dilaknat Allah. Yang dilaknat. Kalau orang itu layak untuk, kalau laknat itu tidak layak jatuh ke dia, maka laknat itu kembali pada, maka akan kembali kepada dirinya. Ini yang menyebabkan orang yang suka melaknat hidupnya jauh dari rahmat Allah. Orang melaknatnya jatuh miskin, tidak ada apa-apanya, sengsara. Mungkin orang tua kita tidak tahu dalilnya, tapi Rasulullah mengatakan ternyata banyak melaknat jatuh pada diri sendiri. Maka hati-hatilah dengan dilaknat orang. Karena dilaknat oleh orang, kalau itu layak, maka kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah. Karena ada malaikat pun kerjanya melaknat. Wa yal'anun. Ada kelompok malaikat yang kalau dia melaknat, maka laknatnya didengar oleh Allah. Nah, makanya Rasulullah mengatakan ittaqu al-la'anain. Takutlah engkau atau bertakwalah engkau, jauhkan dirimu dari dua perbuatan terlarang. Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud Tuhan? Apa yang kau maksud dengan dua perkara yang terlaknat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab. Yang pertama adalah allazi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang buang hajat di jalanan yang dilalui oleh manusia. Jadi getuh bak tempat urang menjajak. Jadi ini manusia terlaknat. Mungkin kita di sini jarang dapat, Pak. Tapi kalau daerah-daerah pesisir atau bahkan di kota-kota besar, kota-kota besar yang telah kehilangan moral, itu sampai ada kotoran di atas jembatan. Saya beberapa kali ke Jakarta melewati jembatan penyeberangan dari jalan ini ke jalan sana. Itu di atas jembatan tai. Yang buang siapa? Ya para gelandangan yang tidak ada rumah. Jadi buang hajatnya di jembatan itu. Jadi kita lewat melihat tumpukan tai. Setiap kali kita lewat, maka di dalam hati kita mengatakan laknat. Atau mulut kita akan mengatakan terlaknat. Atau bahasa kita kadang-kadang kurang ajar. Kurang ajar yang poe. Memang kita tidak tahu siapa yang punya tai, karena tidak ada KTP di tai itu. Tapi Allah tahu siapa yang punya tai. Setiap kali kita lewat, orang ribuan lewat, kurang ajar. Terlaknatlah engkau. Ini tai orang terlaknat misalnya. Kalau tainya kan tidak mungkin kita laknat. Itu yang punya. Bayangkan ribuan mulut melaknat. Maka orang itu, sekali dia buang hajat, sudah cukup bagi Allah untuk menghilangkan rahmat hidupnya. Maka hidupnya apa? Itu tidak dekat dengan Allah. Sudah tidak dekat, hidupnya dalam keadaan kacau, tidak ada kebahagiaan,
mencari nafkah pun pontang-panting, tapi makanya hidup begitu di jalanan, hidup di jalanan, tidak berubah-berubah. Salat tidak ada, datangnya Ramadan, puasa. Mandi pun kadang-kadang punya rumah, punya keluarga, punya anak-anak, dia tidak. Kalaupun dia sudah berkeluarga, maka Allah akan buat terlaknat kehidupannya. Jadi kadang-kadang ribut terus-terusan, anak-anak tidak mencintainya, bahkan anak-anak mendurhakainya. Nah, ini akibat gara-gara apa? Gara-gara hanya gara-gara tai. Masalahnya apa? Tainya dibuang. Mungkin kita di sini Pak, alhamdulillah itu perbuatan yang agak terhindar. Tapi yang tidak kita sadari apa? Kita sering buang pampers anak kita di jalanan. Kita tidak buang hajat jalanan. Tapi yang kita buang pampers anak kita. Yang dalam pampers itu ya juga sama isinya. Bahkan itu lebih sempurna. Ada kencingnya, ada buka di jalan, ti aja berjalan. Setelah itu di tengah malam datang anjing. Lalu kemudian dibawa-bawalah kotoran itu. Makanya orang yang begini tidak sadar, dia sudah tidur nyenyak, dia bisa makan enak di rumahnya, mungkin dia sudah bermimpi indah bersama istrinya, tapi dia tidak sadar malam itu pampers anaknya yang sengaja dia buang di jalan, ketika dibawa-bawa oleh binatang-binatang, maka dosa mengalir. Setiap kali waktu subuh kita lewat, kita lihat ada tumpukan pampers di jalanan, dalam hati kita melaknat, maka terlaknatlah orang itu. Maka jangan ganggu jalanan dengan kotoran-kotoran. Ini orang pertama yang dilaknat oleh Allah dan Nabi SAW, yang buang hajat di jalanan orang yang berlalu lalang. Au dhillihim, atau buang hajat di tempat mereka berteduh. Jadi perbuatan kedua, di tempat orang berteduh, bisa jadi di bawah pohon. Ketika dia mau parkir, transit sebentar, istirahat, waktu dilihat udah ada tai kita. Ada orang yang buang hajat di stasiun atau di halte. Di halte-halte bis, buang hajat, kencing di situ. Itu manusia terlaknat. Memang mungkin kalau dunia Allah tunda azabnya, Allah hanya buat kehidupannya hancur. Tapi ini dosa besar yang menyebabkan neraka. Itu bisa menyebabkan neraka bagi mereka yang tidak bertaubat. Jemaah melakukan Allah, dulu di masa Nabi, dalam hadis disebutkan bahawa Rasulullah SAW itu belum mengenal WC khusus, tempat pembuangan khusus di WC seperti gaya hidup modern hari ini, tidak dikenal oleh Rasulullah. Jadi bagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah dan semua di saat itu ketika buang hajat itu menuju ke padang pasir. Lalu kemudian di padang pasir itu Rasulullah akan mencari batang-batang pelepah-pelepah kurma, ditancapkanlah di sekeliling pasir tersebut. Nah, di dalam pelepah yang sudah ditutup oleh pelepah kurma itu digali lubang, setelah itu baru buang hajat. Makanya ada hadis yang menyebutkan pernah batang kurma ketika melihat kedatangan Rasulullah, mereka langsung bergerak menutupi Rasulullah. Disebut dalam hadis. Pernah kejadian batang-batang kurma tiba-tiba langsung berkumpul, terjadi jalan sendiri berkumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu buang hajat ke tengah padang pasir yang bukan jalanan. Jadi tidak ada yang namanya WC. Tapi kondisi di saat itu dimaklumi, memang begitu, Pak. Jadi orang bawa air,
kemudian orang akan mensucikannya kembali di sana semua urusan. Nah, berikutnya barulah dikenal WC-WC itu pun dunia modern. Ya, di dunia modern itu mulai dikenal WC. Cuma kita nenek-nenek kita saja dulu WC jauh dari rumah. Masa nenek kita itu ini rumah, WC jauh dari rumah karena dianggap ini tempat kotoran. Sehingga orang kalau mau buang hajat itu bawa ember. Ya, bawa ember menuju ke belakang rumah. Makanya kadang-kadang kenapa dulu tahun-tahun 70-an itu malam dilarang makan banyak-banyak. Karena mamaknya tak sanggup antar ke belakang untuk bawa air ke WC di tengah kegelapan malam. Nah, berikutnya berkembang lagi, itu WC makin mendekat ke rumah. Masih di belakang rumah, tapi langsung di likur rumah. Nah, jadi buka pintu rumah, belakang rumah WC, sudah mendekat. Lalu WC mengalami lagi perkembangan, pokoknya WC maju terus. Lalu kemudian mulai masuk ke dalam rumah, tapi masih berada di posisi di belakang. Maka rata-rata rumah orang dulu WC dalam dapur. Ini dapur belakang sana, di ujung rumah belakang WC. Itu orang dulu begitu buat WC. Terus dia maju terus, dia terus merengsek ke depan, Bang. Pokoknya WC ini kayak Yamaha, Bang. Dia terus ke depan. Lalu kemudian pindah ke ruang tamu, Bang. Jadi kita yang bertamu itu sambil mendengarkan alunan suara di dalam WC, kan aneh. Dunia modern, akal semakin sempit. Dan settingan rumah hari ini rata-rata begitu. Makanya tidak baik settingan seperti itu. Kalau kita berada di hotel-hotel, bahkan ketika kita umrah, itu anehnya mengikuti gaya Eropa. Jadi begitu masuk dari pintu, ketemu WC duluan. Waktu masuk ke kamar mandi pun WC, yang ditempatkan itu tempat klosetnya dulu, baru tempat mandinya. Jadi kloset dulu, baru tempat mandi. Jadi orang kalau sudah mandi, nginjak lagi bekasan air kloset. Yang di Madinah, di Mekah, hotel-hotelnya rata-rata begitu. Ini akibat kita mengikuti lubang biawak yang dibawa oleh orang Eropa. WC duduk. WC duduk itu penuh dengan intrik. Jadi karena Rasulullah ketika mengajarkan duduk dalam hadis dari Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, lupa saya. Itu Rasulullah itu mengajarkan dia mengangkat pahanya yang kanan, lalu meluruskan pahanya yang kiri. Jadi setengah ke atas, setengahnya yang kiri pahanya lurus. Seperti orang mau start berlari. Mau start lari itu, Pak. Begitu jongkoknya Nabi SAW. WC duduk jauh sekali dengan itu. Itu belum lagi bekasan orang yang mungkin watai gedoi waktu dia kencing. Itu mengalir di pinggiran-pinggiran tempat duduk. Lalu kita duduk lagi di atas kencing orang. Kan cukup. Jadi kita hari ini telah jauh dari tuntunan agama. Padahal urusan kencing, urusan buang hajat itu berefek pada azab kubur. Orang yang tak peduli dengan kotorannya, tidak cuci bersih, tidak cebok atau meremehkan urusan kotoran, masuk ke kamar mandi, tidak angkat kain tinggi, kadang-kadang celana cuma dilipat sampai ke betis, lalu gedoi pun itu percikan kencing naik ke atas celana, lalu salatnya batal, tidak sah, tidak cukup syarat sah. Lalu kemudian dia akan menunggu datangnya azab kubur. Rasulullah SAW ketika melewati satu kuburan, lalu Rasulullah mendengarkan kudanya meringkik mendengarkan azab. Karena binatang diizinkan mendengarkan azab, kita tidak diizinkan, syaitan tidak diizinkan. Karena kalau kita diizinkan mendengarkan azab, kita semua taubat. Berarti taubat kita bukan karena iman kepada Allah, tapi karena takut azab.
Makanya Allah tidak mengizinkan. Kalau seandainya suara teriakan orang yang diazab di alam barzah terdengar, sungguh semua kita taubat. Tapi hanya berdengar. Binatang didengarkan karena mereka tidak ada hisabnya. Ya, walaupun sesama mereka nanti dihisab, tapi mereka semua dirubah menjadi tanah. Nah, jemaah melakukan Allah, apa yang terjadi? Dua kuburan itu, yang satu disebutkan oleh Nabi, la yastanzihu minal baul. Ya, itu kencing. Ya, masukkan. Dulu. Ya, sampai begitu, Pak. Dan itu celana angkat baik-baik. Urusan kotoran bahaya, Pak. Kita hari ini masuk ke WC-WC umum. Atau bahkan di sebagian masjid, ada yang model taruh ember di dekat dengan pembuangan hajat. Jadi ini tempat buang hajat, nyo ember. Ember, Pak, itu cuma tinggi sekitar 30 cm. Ya, atau paling banyak 40 cm atau 50 cm. Waktu kita buang hajat, sekali masuk hajat, sekali naik air itu ke dalam ember. Waktu masuk ke sini. Lalu kita kemudian ini, padahal air ini ketika sudah masuk tadi pertama, berubah statusnya menjadi air mutanajis. Air mutanajis itu tidak suci dan tidak menyucikan. Berbeda dengan air mustamal. Dia suci walaupun tidak mustamal, suci dan menyucikan. Ini mutanajis, tidak ada khilaf, tidak suci dan tidak bisa menyucikan. Maka cebok terus dengan air yang sudah terkena air cebokan yang dari cebok itu naik lagi ke dalam ember. Itu tempat duduk WC tinggi, ember 50 cm. Ini bedanya cuma sejengkal kadang-kadang dengan tembok tempat duduk. Padahal itu belum disebut bersuci. Lalu selesai cebok, tidak. Lalu kemudian langsung selesaikan, belum suci, karena belum kena suci. Tadi cebok cuma bersih, tapi belum suci. Kenapa? Kita kan kehidupan orang hari ini yang jauh sekali dari tuntunan Nabi SAW. Dan kita tidak bisa meremehkan urusan agama, karena Allah serius engkau beragama dengan yang kau syariatkan. Maka orang-orang dulu itu kalau jaga betul urusan-urusan seperti itu, kecuali sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa lagi kita hindari, itu ma'fu anhu. Dia ada najis-najis yang ma'fu anhu. Nah, ini adab ini penting untuk dijaga. Jadi tadi Nabi kuburan pertama diazab, terlaknat orang-orang. Dia terlaknat karena kotorannya sendiri, dilaknat orang karena mengganggu orang di jalanan. Nanti kuburan kedua disiksa karena yamshi bin namimah. Jadi dari provokator. Nah, provokator itu neraka itu. Maka kita hati-hati menjadi provokator, menjadi tukang adu domba, pemfitnah, itu sejenis. Menjadi buzzer. Ini menjelang pemilu, buzzer sudah mulai. Buat video, potong ini, potong itu, kemudian buat suara. Padahal tidak diucap oleh si fulan. Tapi kita mengisi suara dengan teknologi yang dia tidak ucap. Kita sebarkan, terjadilah fitnah. Fitnahnya dalam semua keadaan. Nah, kita kembali. Jadi ini bahan orang dengan kotoran-kotoran mereka. Jangan biarkan anak kita melakukan itu. Karena ada sebagian orang ketika anaknya membuang hajat,
jalan, tak apa-apa. Kok le nak ambil itu berjalan aja. Nanti orang dicoba untuk meminta kemakluman. Soalnya. Siapa ni? Anak Min. Anak-anak biasa. Anak-anak tak ada dosa sebelum catatan amalnya dibuka waktu balik. Tapi mamaknya yang berdosa. Kadang-kadang sering sampah. Itu kalau di komplek-komplek. Ini pengalaman nih. Sampah. Isi pampers. Lalu tidak diletakkan di tempat yang aman. Dia tahu anjing akan datang untuk menggerebek sampahnya. Itu dia santai saja. Besok berserak. Ya sudahlah berserak. Anak bak jalan. Kakak bak jalan. Tak pun berusaha dia kutip. Bayar 15,000. Dosa sampai 15 tahun. Tak selesai-selesai. Berapa bayar sampah? 15,000 kan? 20,000 di sini. Jadi begitu keadaan. Maka hati-hati mengganggu jalan dengan kotoran. Kotoran apa saja. Apa yang kita buat untuk mengganggu jalan tidak boleh. Terakhir, yang juga saya ingin ingatkan, kadang-kadang bukan kotoran yang dibuang, bangkai binatang. Kebiasaan, tikus mati di rumahnya, buang ke tengah jalan. Saya tak tahu apa maksudnya. Sampai hari ini saya tak tahu. Sering tikus mati di rumah, sudah dipukul di rumah, mati di rumah, itik berjalan. Entah ada pesugihan yang dia lakukan dengan tikus itu, saya tak tahu. Sering sekali kita datang subuh, tikus di jalan. Tikusnya sudah mati. Matinya mati, bukan mati di jalan. Kalau mati di jalan kan nampak apa? Dia kan kayak tikus penyet kalau mati di jalan. Ini enggak. Dibuang dari yang punya rumah, yang punya toko, buang ke jalan. Kenapa buang ke jalan? Ada apa? Buatan orang yang tidak pernah mengaji, tidak pernah tahu adab, sehingga mengganggu aman. 200,000 tidak berubah-berubah hidupnya. Nah, ini yang penting dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang sampai dengan sampah, sampahnya dicolok ke dalam konsep.
Baik, terima kasih banyak. Yang pertama tentang perilaku buzzer yang hari ini mulai menebarkan berita-berita fitnah demi membela calon yang membayarnya. Kadang-kadang yang bukan yang disukainya, tapi yang membayar. Karena hari ini siapa yang bayar, dia yang benar. Begitu konsep hidup hari ini. Nah, kita yang mendapatkan berita itu ikuti dulu firman Allah, yaitu apabila datang orang fasik, ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang fasik kepadamu mengabarkan satu berita, maka tugas kita pertama bukan menelan mentah-mentah berita itu, tetapi fatabayyanu, bertabayunlah. Jadi jangan langsung asal berita yang kita anggap ini musuh kita tidak suka sama paslon ini. Lalu karena kita anggap ini cocok untuk kita sebarkan. Padahal yang dibuat itu tidak benar. Otomatis kita sudah bersyarikat memfitnah. Kita otomatis termasuk golongan orang yang ikut menebarkan fitnah. Walaupun tidak ada rencana kita pilih, tapi tidak boleh sebarkan sembarangan kecuali bertabayyun. Bertabayyun. Dengar, lihat, selidiki benar tidak berita itu. Kalaupun benar, kalau berita itu termasuk berita aib, maka tetap tidak boleh disebarkan. Ya, aib itu tetap tidak boleh disebarkan. Makanya Allah simpan aib hamba sangat rapat, sampai orang lain pun tidak pernah dikasih tahu apa yang dia lakukan di dalam kamarnya. Lihatlah para penzina, Pak. Betul dia berzina. Di CCTV nampak dia berzina. Tapi tidak ada 4 saksi, maka tidak bisa dihukumi. Kalau dalam kaedah fikih disebutkan asy-syubhatu al-hududu tasqutu bisyubhah. Selama tidak cukup syarat untuk melihat, itu pun 4 orang yang melihat harus orang yang adil, tapi orang yang saleh. Mau orang saleh payah tim ngintip-ngintip nampak. Kalau ada tukang-tukang ngintip mengaku ada 4 orang, itu dilihat dulu dia ingin ngintip untuk nafsunya atau untuk mencari kebenaran, dan enggak boleh kita menggerebek asal-asalan. Sampai segitu disuruh jaga oleh Allah. Urus nanti Allah bereskan untuk menyelesaikan. Sampai segitu rapat. Maka itu kalau kita tidak yakin, Pak, jangan di-share. Kalau perlu tekan tanda palang di ujung. Ada tanda palang di ujung itu. Coba Bapak cek sendirilah nanti ada tanda palang atau tidak. Untuk menutupi video itu. Maka kita mendapatkan dosa menyebarkan aib dan fitnah orang yang belum tentu kebenaran. Yang sudah benar pun disuruh jaga, apalagi yang belum tentu. Maka kalau bisa gunakan teknik. Bukan. Kalau tidak bisa, paling kurang tahan diri untuk tidak menyebarkannya. Itu yang bisa kita lakukan. Kita menahan diri untuk tidak menyebarkannya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang parkiran. Saya sudah jelaskan panjang lebar di beberapa pertemuan yang lalu, haram mengganggu jalanan dengan mengganggu pengguna jalan. Bahkan saya sudah katakan, membuat walimah di tengah jalan yang tidak ada jalan alternatif, itu pun tidak dibolehkan. Padahal walimah itu sunnah. Tapi menutup jalan yang rumahnya bisa meneruskan pekerjaan, haram melakukan seperti itu. Maka menaruh kursi di samping jalan, orang macet, tidak bisa jalan dengan sempurna, atau kita parkir di badan jalan, orang tidak bisa jalan dengan baik, semua orang mulai melaknat motor. Maka angkut dengan Satpol PP langsung digerek, itu layak. Tidak terima kadang-kadang. Ada perbuatan-perbuatan yang memang kita wajib terima karena kesalahan kita, termasuk parkir.
Tukang parkir nabuk draw ke pak. Gaduh pajuh pengharum. Parkir berapa Honda? Motor 1,000. Parkir 1,000 pak. Begitu kita kasih uang 2,000, dia bilang tak ada uang balik. Dia bawa pulang beli, maka istrinya dipenuhi dengan makanan haram yang dia bawa. Lalu dia kirimkan untuk anaknya. Dia bawakan untuk anaknya. Maka anaknya pun ikut makan haram. Apa efeknya? Kita sudah panjang lebar bahas di subuh Jumat tentang efek makan haram. Salah satunya malasnya ibadah, kurang taat ke Allah. 6 tahun di pesantren, pulang subuh dari ayah. Ayah siapa? Tukang parkir. Tukang parkir yang mana? Yang pajuh penggop teribaya di urau. Kita kasih 5,000, katanya tidak ada lagi. Kalau ada berapa motor, ada saja yang dia buat supaya dia bisa makan haram. Maka alhamdulillah pak, berapa bulan yang lalu itu ada tukang parkir menghadap curhat sama saya pak. Datang tukang parkir, Ustaz, boleh tidak kalau saya begini. Saya lihat wajahnya, ini wajah orang yang takut sama Allah. Jarang tukang parkir mau curhat begitu pak. Yang banyak ipabih panggilnya. Kadang-kadang orangnya tak nampak, kita parkir keluar sendiri, tiba-tiba muncul di pantat Honda orang. Ada Pak ITB, dari mana keluar orang itu? Ya. Sudah muncul orang. Apa kerja dia? Adakah dia tutupi motor kita? Adakah dia bantu untuk nyan pengaruh mendum? Maka yang jadi tukang parkir boleh, tapi makanlah yang halal. Kerjakan. Tahan kenderaan orang sebentar untuk bisa keluar. Itu pekerjaan-pekerjaan yang membuat halal. Jadi tidak boleh parkir sembarangan atau letakkan kursi membuat jalanan terganggu, tidak boleh. Yang terakhir, orang yang kadang-kadang begitu masuk ke WC umum, buang hajat di luar, malah celana dalam dia mungkin dia masukkan dalam kloset. Ini bukan nyanci biat terlaknat ya. Itu bukan lagi terlaknat, itu memang kurang ajar betul itu. Sampai masjid diliburkan gara-gara dia. Ya, pintu WC tutup, dipalang, tidak bisa dipakai. Gara-gara apa? Gara-gara dia. Bayangkan bagaimana orang mendapatkan musibah gara-gara orang ini. Maka seluruh keadaan orang yang tersakiti menyebabkan Allah marah, menyebabkan malaikat marah. Satu celana dalam kita letakkan di dalam WC sehingga mampet atau kalimat laknat akan mengalir ke dalam catatan amal. Makanya jangan buang-buang. Kalau masuk WC celana dalam, pertanyaannya kenapa dibuang celana dalam itu? Begitu ceritanya. Baik, saya rasa karena waktu, insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.